Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Alam Syaputra. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan topik kami yang berjudul Teori Seksualitas Anak-anak oleh Sigmund Freud. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Oke. Menurut Sigmund Freud, manusia memiliki dua macam dorongan vital. Yang pertama, dorongan untuk melindungi diri. Yang kedua, dorongan untuk berkembang biak, yaitu untuk memelihara kelangsungan hidup dari jenis manusia itu begitu. Nah, menurut Sigmund Freud, dorongan berkembang biak ini ada masalah gitu. There is a problem karena sering dihambat oleh tenaga-tenaga penghambat sosial budaya dari peradaban manusia begitu. Nah, menurut Freud kembali lagi bahwasanya dorongan untuk berkembang biak ini dinamakan libido atau tenaga seks gitu. Kemudian tenaga birahi adalah istilah yang lebih luas dari sebelumnya. Jadi libido, tenaga seks, tenaga birahi itu memiliki makna yang serupa, hanya saja ada perluasan maknanya begitu. Kemudian ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan objek perasaan birahi menurut Freud. Yang pertama adalah heteroseks gitu. Yang kedua ada homoseks dan yang ketiga ada narcissism itu pada diri sendiri. Kemudian ada bestiality ini pada hewan. Kemudian ada fetishism ini pada benda-benda mati. Nah, lebih jauh lagi bisa pada apa ya? Keadaan penyimpangan begitu. Perasaan birahi ini dapat ditujukan kepada hewan ataupun benda-benda mati. Itulah tadi yang disebutkan oleh istilah bestiality ataupun fetishism begitu. Nah, baiklah selanjutnya adalah jenis-jenis orientasi seksual. Nah, bisa dilihat di slide. Nah, ini merupakan jenis-jenisnya, ada sangat banyak ya gitu. Yang pertama adalah heteroseksual. Nah, bisa dilihat di sebelah bahwasanya heteroseksual itu artinya adalah ketertarikan ataupun orientasi seksual pada lawan jenis gender dan jenis kelamin. Biasanya tertarik karena secara fisik, emosional, dan romantisme gitu. Jadi seseorang bisa tertarik terhadap lawan jenisnya karena hal-hal tersebut. Nah, contohnya itu seperti wanita dengan pria, begitu juga dengan pria dengan wanita begitu. Kemudian yang kedua yaitu homoseksual. Nah, ini artinya ketertarikan ataupun orientasi seksual dan emosional dengan sesama jenis atau kelamin begitu. Nah, hubungan ini ada dua kategori. Yang pertama itu ada gay dan juga ada lesbian. Kalau gay itu untuk sesama laki-laki, sedangkan untuk lesbian itu untuk sesama perempuan. Selanjutnya yang ketiga itu ada biseksual. Nah, orientasi biseksual ini mengarah kepada orang yang tertarik pada sesama jenis kelamin maupun lawan jenisnya. Jadi dia bisa kepada laki-laki, bisa kepada perempuan. Kemudian yang keempat itu ada panseksual. Nah, panseksual di sini artinya yaitu ditujukan kepada individu yang tertarik dengan orang lain tanpa memandang jenis kelamin ataupun gender orang tersebut gitu. Jadi orang dengan orientasi seksual panseksual ini akan tertarik secara emosional, seksual, dan romantisme pada semua gender. Dalam hal ini panseksual bisa saja mengarah pada pria, wanita, transgender, ataupun yang lainnya. Baik, yang kelima ada poliseksual. Nah, poliseksual ini mirip dengan panseksual, yaitu melibatkan banyak gender dalam hal ketertarikan emosional, romantisme, dan seksual. Hanya saja orientasi ini tidak memiliki hasrat untuk bersama dengan pasangannya begitu. Yang keenam ada aseksual. Nah, aseksual ini yaitu orang yang tertarik secara seksual dengan gender apapun, disebut aseksual. Nah, jadi seseorang dengan orientasi ini punya keinginan maksudnya ialah tidak punya keinginan untuk terlihat ataupun terlibat dalam hubungan seks gitu. Nah, jadi
mmm, kalaupun misalnya dia orang-orang dengan orientasi aseksual ini diajak berhubungan seks, mereka tidak akan apa ya, merasakan, yang namanya kenikmatan fisik maupun emosional dengan pasangannya, begitu. Jadi meski demikian orang-orang aseksual ini tetap ingin berhubungan romantisme dan juga intim terhadap orang yang ia suka gitu, baik sesama gender maupun beda gender begitu. Kemudian yang ketujuh itu ada androseksual. Nah, orientasi seksual ini cenderung mengarah pada orang yang tertarik pada individu yang punya sifat maskulin begitu. Jadi mereka tidak memandang jenis kelamin dan gender. Jadi kalaupun misalnya orang-orang tersebut mempunyai sifat maskulin, maka mereka akan tertarik begitu secara orientasi, secara emosional, romantisme dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada gineseksual. Nah, ini adalah kebalikan daripada androseksual tadi begitu. Jikalau tadi androseksual itu terhadap sisi maskulinitas, maka gineseksual ini terhadap sisi femininitas gitu. Yang kesembilan itu ada demiseksual. Nah, demiseksual ini istilah yang tidak punya ketertarikan terhadap orang lain begitu, kecuali dengan orang-orang yang sangat dekat dengan dirinya dan juga ia merasa terhubung, ada connectivity secara emosional kepada orang tersebut. Nah, biasanya kedekatan-kedekatan intimate seperti itu akan terjalin dengan ataupun dari hubungan-hubungan pertemanan yang sudah bertahun-tahun begitu, seperti sahabat dekat, sahabat karib dan lain sebagainya. Yang ke-10 ada autoseksual. Nah, di sini seseorang dengan kecenderungan autoseksual ini suka sekali memandang dirinya sendiri di depan cermin, bahkan tanpa busana sekalipun begitu. Jadi mereka bisa saja memandang dirinya di depan cermin seperti ini, kemudian berfantasi dan membayangkan sedang berhubungan seks gitu, ataupun melakukan masturbasi ataupun onani begitu. Kemudian yang ke-11 itu ada namanya queer. Nah, istilah queer ini umum digunakan untuk semua identitas non heteroseksual dan juga non gender. Nah, jadi orang-orang dengan orientasi queer ini menilai bahwa label-label seperti heteroseksual, kemudian ada homoseksual dan lain sebagainya itu tidak cukup menggambarkan seksualitas mereka gitu. Jadi misalnya seorang pria tertarik pada pria, maka ia tidak ingin dilabeli dengan sebutan gay gitu. Begitupun dengan wanita, mereka tidak ingin dicap sebagai lesbian begitu. Kemudian ada aromantik. Nah, aromantik ini yaitu ketika seseorang tidak punya ketertarikan ataupun hasrat romantis dengan orang lain. Bisa jadi ia mengalami orientasi seksual aromantik. Nah, biasanya orang-orang dengan orientasi aromantik ini cenderung lebih suka hidup sendiri dan tidak tertarik dengan menjalin hubungan dengan orang lain begitu. Yang ke-13 itu ada skolioseksual. Nah, orientasi ini yaitu di mana seseorang tertarik dengan individu yang memiliki gender yang tidak biasa. Artinya yaitu mereka lebih suka dengan orang-orang dengan identitas seksual non-binar ataupun bukan pria dan wanita. Contohnya yaitu seperti mengarah kepada androgyny, intergender dan lain sebagainya. Yang kemudian ada sapioseksual. Nah, ini bukan kepada sapi ya, namun sapioseksual ini merupakan orientasi seksual di mana seseorang hanya tertarik pada orang-orang yang dianggapnya pintar begitu. Jadi mereka sangat mengagumi yang namanya intelektual. Jadi mereka akan menyingkirkan penampilan fisik dan lain sebagainya karena mereka sangat menghargai intelektualitas seseorang begitu. Oke, baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis penyimpangan seksual. Bisa dilihat di slide di sebelah. Ini merupakan jenis-jenis penyimpangannya, begitu. Ada sangat banyak ya. Nah, jadi saya akan sedikit menjelaskan saja beberapa part ini ya begitu, karena
teman-teman juga sudah tahu mengenai jenis-jenis penyimpangan seksual ini. Yang pertama itu ada perzinahan, yang kedua ada perkosaan, yang ketiga ada pelacuran, kemudian ada homoseksual itu untuk laki-laki, kemudian ada lesbianisme itu untuk perempuan, kemudian ada pedofilia erotika itu untuk seks pada anak. Kenapa ada sebutan dia pedofil begitu. Kemudian ada waria itu untuk transfetisme, kemudian ada seks dubur itu untuk sodomi, kemudian ada rancak itu untuk masturbasi, kemudian ada ekshibionisme itu untuk pamer alat vital. Jadi seseorang merasa memiliki alat vital yang superior, maka dia akan menunjukkan alat vitalnya. Itu merupakan salah satu ekshibionisme begitu. Selanjutnya ada pengintip, kemudian ada incestus itu merupakan hubungan intim saudara begitu. Jadi itu memang salah satu penyimpangan seksual. Kemudian ada seks kekerasan ataupun sadisme. Nah, sedikit saya jelaskan bahwasanya seks kekerasan sadisme ini menggunakan alat-alat yang kurang wajar kalau misalnya saya katakan gitu. Mengapa demikian? Karena dia menggunakan cambuk, menggunakan kayu, menggunakan hal-hal yang berbau kekerasan begitu, sadis begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat alat-alatnya itu sangat-sangat mengerikan gitu. Sampai wah ternyata seperti ini ya seksual untuk yang sadisme begitu. Selanjutnya ada fetisme gitu. Ini pecinta pakaian jadi ataupun benda-benda. Jadi penyimpangan seksual fetisme ini akan merasa bergairah, akan merasa terangsang apabila dia mencium aroma-aroma benda dari misalnya contoh fetisme ya, celana dalam, kemudian ada ada kain jarik, ada pulpen, ada kemudian ada ketiak, nah jempol kaki. Nah itu salah satu fetis. Jadi setiap orang pasti memiliki fetisnya masing-masing begitu. Nah kamu fetis kamu di mana gitu. Selanjutnya ada pecinta mayat atau nekrofilia. Nah, jadi nekrofilia ini dia menyukai bersetubuh dengan mayat gitu yang sudah meninggal gitu. Nah, biasanya mayat-mayat ini masih fresh gitu ya, tidak lama-lama gitu, tidak yang sudah lama kematiannya gitu. Nah, dan biasanya ini kepada mayatnya ini mayat perempuan gitu. Nah, dan di beberapa kasus ini yang melakukannya adalah laki-laki begitu. Selanjutnya ada seks segitiga atau troilisme. Kemudian ada bestialitas atau seks pada hewan. Nah, jikalau teman-teman lihat cari kata kunci di internet akan muncul seperti ini, seks hewan. Jadi akan muncul beberapa kasus yang menunjukkan bahwasanya ada pernah kasus yang memperkosa kambing, memperkosa hewan-hewan gitu. Karena berdasarkan kacamata bestialitas ini itu tidaklah aneh gitu, karena mereka menganggap duburnya kambing ataupun ataupun organ genitalnya kambing itu sangat-sangat menawan begitu, sangat-sangat tertarik, sangat-sangat tergiur begitu. Oleh karena itulah ada istilah ini dan juga ada kasus-kasus seperti ini begitu. Oke, baik, selanjutnya mengenai perkembangan tahap seksualitas anak-anak menurut Sigmund Freud. Nah, bisa dilihat ini merupakan tahapnya. Yang pertama itu ada tahap oral, ini dari rentang usia dari ketika ia mulai lahir hingga sampai 6 bulan. Yang kedua itu ada namanya tahap anal. Tahap anal ini dari usia 6 bulan sampai usia 1 tahun.
Kemudian ada tahap 3, ini adalah tahap pregenital. Ini dari rentang usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian yang keempat itu ada tahap genital, yaitu dari usia 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada yang kelima, tahap laten. Nah, tahap laten ini dari rentang usia 5 sampai 10 tahun. Oke, baik, selanjutnya mengenai penjelasannya ya. Tahap oral. Nah, bisa dilihat di gambar, ini merupakan anak bayi begitu ya. Nah, jadi anak bayi ini usianya sekitar 0 sampai 6 bulan begitu. Nah, jadi memang tahap oral ini letak fokusnya itu ataupun kenikmatannya itu terletak pada mulutnya gitu. Terletak pada mulut, mouth gitu. Jadi ketika si anak menyusu, kemudian menghisap puting dari payudara ibunya ataupun objeknya, maka ia akan sangat-sangat senang gitu. Dia akan merasakan kenikmatan di situ. Kemudian sifat kenikmatan pada mulut ini tidak akan pernah hilang sampai seseorang itu dewasa. Kenapa demikian? Karena jikalau kita lihat sampai sekarang ini banyak sekali orang-orang yang masih terletak pada mulut, seperti melakukan merokok, kemudian berciuman dan lain sebagainya. Oke, baik, selanjutnya bisa dilihat di slide, ada tahap anal dari rentang usia 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, di tahap ini berfokus kepada pengendalian otot-otot dubur ataupun anus begitu. Kemudian di sini juga diajarkan terkait pengendalian buang air kecil begitu. Kemudian juga di sini juga dilakukan pengendalian terkait kandung kemih begitu. Nah, setelah tahap anal ini masuklah ke tahap pregenital. Nah, pada tahap ini dari rentang usia 1 sampai 3 tahun. Nah, pada tahap ini dia berfokusnya kepada alat kelamin anak begitu. Jadi ada 3 fokus begitu. Mulut, dubur, dan alat kelamin begitu. Nah, pada tahap pregenital ini dia bersifat autoerotik begitu. Jadi kepuasan birahi itu ada pada dirinya sendiri gitu. Selanjutnya ada tahap genital. Nah, tahap genital ini tahap yang keempat. Ini setelah pregenital ya begitu. Nah, jadi ini dari rentang usia 3 sampai dengan 5 tahun begitu. Dan ini berpusat pada organ genitalnya begitu. Dan juga di sini juga ada perasaan birahi terhadap ibunya gitu. Jadi dan merasa bahwasanya ayahnya itu adalah saingannya begitu. Itu untuk yang anak-anak laki-laki. Sedangkan untuk yang anak perempuan lebih kepada penis envy gitu. Jadi menyalahkan ibunya terkait bentuk organ genital yang klitoris dan tidak seperti anak laki-laki. Oleh karena itu maka dia lebih dekat kepada ayahnya begitu. Oleh karena itulah ada istilah yang disebut dengan Oedipus kompleks begitu. Menyukai orang yang lebih tua, menyukai ibunya dan lain sebagainya. Intinya adalah menyukai orang yang lebih tua begitu. Selanjutnya ada tahap laten. Nah, tahap laten ini dari rentang usia 5 sampai 10 tahun. Nah, tahap laten ini ditandai dengan beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu penampilan si anak itu mulai tidak rapi begitu, mulai berantakan, mulai acak-acakan dan lain sebagainya. Dan si anak juga cenderung untuk memiliki sifat yang pemberontak, nakal begitu. Dan juga untuk di sini tahap birainya itu berada di luar keluarganya, berada di luar dirinya begitu. Oke, baik, jadi itu saja terkait konsep dan teori seksualitas anak-anak oleh Sigmund Freud. Lebih dan kurang saya ucapkan maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.